Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, berkatilah sebentar lagi kami akan mendengarkan. Salah. Nanti tinggal dipotong. Fokus. Tuhan Yesus, berkatilah sebentar lagi kami akan ibadah. Kau tolong supaya ibadah hari ini bisa berjalan dengan lancar. Kau berkati supaya kami bisa semangat dalam memuji Engkau, menyembah Engkau, serta mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Kita percaya Tuhan Yesus baik, amin. Amin. Mari kita pujikan Tuhan Yesus baik. Semangat ya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagimu. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagimu. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Kita katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Beri kemuliaan buat Tuhan Allah kita. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita pujikan Ku Mau Cinta Yesus. Haleluya Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus, ku mau cinta Yesus selamanya. Mau cinta Yesus, mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Allah Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Allah Bapa, ini aku anakmu, makalah sesuai dengan rencanamu. Haleluya Yesus, mari kita sembah Tuhan. Haleluya, haleluya, Kau baik, mengasihi. Haleluya Yesus, haleluya, haleluya Yesus.
tidak sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Kau tolong supaya firman-Mu bisa tertanam, bertumbuh subur, berbuah lebat di dalam hati kami. Kiranya kami bisa menjadi saksi-Mu, kami bisa melakukan firman-Mu dimanapun dan kapanpun kami berada. Kami terima firman-Mu Bapa, hanya dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan Yesus baik buat kita, amin. Amin, kita sudah memuji Tuhan dan Tuhan hadir di atas puji-pujian kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tante hari ini akan bercerita menyampaikan firman Tuhan tentang pilihan yang tepat. Wah, tentunya kalian pernah disuruh memilih sesuatu oleh orang tua, kakak, adik, saudara, dan kalian sudah memilih yang terbaik. Pilihan kita hari ini menentukan kehidupan yang akan datang. Dan Tante percaya bahwa kalian sudah memilih yang terbaik di dalam kehidupanmu. Nah, anak-anak, Tante hari ini membawa 2 box ya. Yang satu boxnya terbungkus dengan bagus, rapi, indah. Dan satunya biasa-biasa saja ya. Kalau kalian disuruh memilih, mana yang kalian pilih ya? Tante belum tahu apa isinya. Yang box yang bagus dan yang biasa-biasa saja, apa isinya Tante belum tahu. Nah, sambil kita mendengarkan firman Tuhan, kalian boleh menentukan box mana yang kalian pilih nanti di akhir cerita ya anak-anak. Wah, tentunya kalian masih ingat ya cerita tentang Abraham dan Lot. Disuruh Tuhan untuk meninggalkan negeri, disuruh meninggalkan sanak saudaranya dan pergi ke negeri yang belum mereka ketahui. Nah, di dalam Kejadian 13 ayat 1 sampai 18, Abraham, Sarah, dan Lot sudah tiba di negeri yang ditunjukkan Allah kepada mereka. Meskipun mereka belum mempunyai apa-apa di dalam negeri itu. Mereka sungguh dan sungguh diberkati oleh Tuhan. Mereka merasa senang. Wah, karena sudah melakukan apa yang dikatakan Allah kepada mereka. Mereka sudah melakukan firman Tuhan. Tetapi anak-anak, Abraham dan Sarah belum mempunyai tempat tinggal yang tetap. Rombongan mereka dengan begitu banyak pelayan harus berpindah-pindah. Walaupun berpindah kemah ke kemah, kalau berpindah kemah-kemah harus dibongkar dan dilipat untuk dapat dibawa ke tempat yang baru. Semua barang dibungkus lagi dan ditaruh ke atas punggung unta. Wah, nggak enak ya anak-anak. Di tempat yang baru, rumputnya masih segar. Gembala-gembala ternak Abraham dan gembala-gembala ternak Lut senang sekali membawa kambing domba ternak mereka mendapatkan rumput yang sangat segar. Lah, suatu hari gembala-gembala Lut membawa kambing dan domba mereka kepada rumput. Kambing dan domba itu memakan rumput dengan tenang. Wah, dengan lahapnya mereka menikmati rumput yang hijau itu. Tetapi tiba-tiba datang gembala-gembala Abraham dengan kambing dan domba mereka. Wah, gembala-gembala Lot mulai mengomel, mulai marah. Hei, pergi dari sini. Kami datang ke tempat ini lebih dahulu, kata gembala Lot. Rumput ini tidak cukup untuk ternak kami dan ternakmu. Demikian gembala-gembala Abraham. Wah, ketika gembala-gembala Lut datang ke tempat rumputnya pengembalaan gembala-gembala Abraham, gembala-gembala Abraham mulai marah kepada gembala-gembala Lut. Nah, anak-anak,
Wah, akhirnya ya Abraham mendengar pertengkaran mereka. Ya, anak-anak, hati Abraham sangat sedih. Abraham tahu kehendak Allah, yaitu bahwa anak-anak Tuhan harus hidup damai satu dengan yang lain. Lot adalah keponakannya. Bagaimana kesan tetangga-tetangga yang belum mengenal Allah melihat gembala-gembala Abraham dan Lot bertengkar terus? Wah, akhirnya Abraham berpikir, bagaimana ya caranya supaya gembala-gembala Lot dan gembala-gembalaku tidak bertengkar kembali. Akhirnya Abraham mencari jalan keluar, anak-anak. Abraham kemudian memanggil Lot, keponakannya. Abraham berkata, janganlah ada perkelahian di antara aku dan engkau, antara gembalaku dan gembalamu, sebab kita adalah saudara. Bukankah seluruh negeri terbuka untuk engkau? Lebih baik kita berpisah. Kalau engkau boleh memilih tempat tinggal yang mana kau sukai. Jika engkau pergi ke sebelah kiri, maka aku akan pergi ke sebelah kanan, kata Abraham. Jika pergi ke sebelah kanan, maka aku akan pergi ke sebelah kiri. Ya anak-anak, dari tempat yang tinggi dan tempat yang indah, ya di sekelilingnya ada tempat-tempat yang indah. Dan Lot ketika melihat ke sebelah timur, nampak lembah Yordan yang indah dan sangat-sangat subur. Di situ terdapat tempat yang luas untuk mengembalakan ternak. Lot kemudian berkata kepada Abraham, nah, aku memilih lembah Yordan di sebelah timur itu. Ya, Abraham berkata, ya sudah, tidak apa-apa, kamu pilih. Ya, tak lama kemudian Lot berkemas bersama istri, pelayan-pelayannya laki-laki dan perempuan dan ternaknya. Lot berpindah menuju lembah Yordan, anak-anak. Ia berpikir bahwa ia sudah memilih yang terbaik. Tetapi sebenarnya kalian tahu, Lot tidak memilih yang terbaik. Karena di lembah Yordan yang dipilih oleh Lot sebagai tempat tinggal terletak kota Sodom dan kota Gomora. Wah, penduduknya sangat jahat. Justru Lot tertarik pada kota-kota itu. Lot sekeluarga berpindah ke kota Sodom dan membangun rumah di sana. Di tengah-tengah orang yang jahat itu, apa yang dilihat oleh Lot kelihatannya baik, kelihatannya indah, kelihatannya subur. Tetapi justru di tengah-tengah itu ada orang-orang yang jahat dan menghancurkan kehidupan keluarga mereka. Nah, bagaimana dengan Abraham? Meskipun Abraham tinggal di daerah yang tidak subur seperti lembah Yordan, namun hatinya Abraham sangat tentram. Masalah perkelahian itu sudah selesai. Sekarang ada rasa damai di antara para gembala. Abraham tahu bahwa ia telah melakukan apa yang Allah kehendaki. Tak lama kemudian Tuhan berfirman kepada Abraham, Abraham, lihatlah ke utara, selatan, barat, dan timur. Semua daerah itu akan kuberikan kepadamu dan kepada anak cucumu. Mereka akan menjadi banyak seperti debu tanah. Tak mungkin kalian bisa menghitung mereka. Abraham percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan akan menggenapi janji-janjinya. Nah, anak-anak, apa yang dipilih Abraham tidak seindah apa yang dipilih oleh Lot. Yang kelihatannya gersang, tidak ada apa-apanya. Mustahil di tempat ini Abraham bisa hidup. Tetapi
Abraham tetap percaya kepada Tuhan. Apa yang kelihatannya tidak baik, apa yang kelihatannya wah biasa-biasa saja, tetapi kalau kita taat kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberkatinya. Wah, anak-anak, tadi tante sudah mengatakan tentunya kalian sudah memilih box mana yang kalian pilih. Wah, oke, mari kita buka ya. Box-box mana yang kalian pilih? Kita akan memilih terlebih dahulu box yang bungkusnya tidak baik. Wah, kita akan membuka box yang bungkusnya biasa-biasa saja. Ya, ayo apa yang ada di dalamnya? Wah, takut akan Tuhan, berdamai dengan semua orang, tidak menyontek, setia beribadah. Wah, ini adalah isi box yang bungkusnya biasa-biasa saja. Sekarang kita akan lihat box yang bungkusnya bagus. Wah, anak-anak apa ya isinya? Wah, mencuri, berbohong. Wah, ini kan lagi PTS. Lebih baik aku nggak usah belajar. Aku menyontek saja, hasilnya pasti 100. Itu yang ada di box. Bagus, bungkusnya bagus. Mana yang kalian pilih anak-anak? Yang boxnya bagus atau yang biasa-biasa saja? Wah, tentunya semuanya sudah memilih ya. Dan itu semua ada hadiah-hadiahnya. Mana yang kalian pilih? Pilihanmu adalah menentukan masa depanmu. Kalau engkau memilih yang kelihatannya jelek, box yang jelek, tetapi di dalamnya, wow, hidup takut akan Tuhan, maka engkau akan disertai Tuhan, akan diberkati Tuhan, dan kehidupanmu di masa depan pasti Tuhan akan tolong. Tetapi yang kelihatannya bagus, wah, setiap hari boxnya yang luar kelihatannya bagus, tetapi dalamnya wah bertengkar terus, menyontek. Wah, apa yang terjadi dengan masa depanmu? Ya, tentunya kalian sudah berpikir, wah, masa depanku pasti akan berantakan, masa depanku tidak akan berhasil. Ya, saat ini tentukan pilihanmu. Ya, karena pilihanmu menentukan masa depanmu. Pilih yang tepat. Ya. Engkau akan memilih seperti apa yang dipilih Abraham atau yang dipilih Lut. Dengan kesenangan-kesenangan dunia yang kelihatannya indah, tetapi justru menghancurkan kehidupanmu. Tetapi yang dipilih Abraham adalah kelihatannya gersang, tidak baik, tetapi Tuhan memberkati karena Abraham taat kepada Tuhan. Pilihan ada di tangan kalian dan tante percaya kalian sudah memilih yang terbaik, yaitu hidup taat akan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati anak-anak semuanya dan jadilah anak-anak yang taat kepada Tuhan. Amin. Kita akan berdoa. Mari kita ambil sikap berdoa. Tuhan, kami bersyukur pada hari ini untuk firman-Mu. Biarlah kami meneladani seperti Abraham, Tuhan, yang memilih yang terbaik dari Engkau. Yang mungkin kelihatannya biasa-biasa saja, yang kelihatannya tidak mungkin, tetapi Engkau beserta dengan kami dan memberkati apa yang kami kerjakan, Tuhan. Engkau yang akan membuat berhasil, Tuhan. Haleluya, terima kasih Bapa. Engkau jadikan kami anak-anak yang taat kepada Tuhan, dapat mengambil keputusan-keputusan yang terbaik, yang sesuai dengan kehendak Tuhan.
Terima kasih Bapak, Engkau memberkati orang tua anak-anak-Mu. Engkau memberkati semua anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Tangan Tuhan yang terus membela. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Semua katakan amin. Nah, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang pastinya mengubahkan hidup kita. Sampai jumpa di ibadah minggu depan.